Ya. Bundanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, sir. How's your life today? Fine. Ya, I am fine too, alhamdulillah. Ya, we are not affected by coronavirus. Ya, kita tidak terkena oleh virus Corona. Okay, today I will continue our discussion. Last week we have discussed about the verb of frequency. Yeah. So today I will explain you about the verb of manner. Yeah. Ya. Sorry. Oke, jadi kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang the verb of Frekuensi. Seberapa sering kejadian itu Terjadi. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini the verb of manner. Ya, bagaimana cara kejadian itu Terjadi. Ya, caranya bagaimana? Ya, jadi dijelaskan di sana ya. Contoh misalnya, Anda belajar. Ya. Anda belajar caranya bagaimana? Apakah dengan cara yang rajin, dengan cara yang malas, dengan cara yang terlalu memaksakan diri dan lain sebagainya. Ya, misalnya contohnya, saya belajar bahasa Inggris. Bagaimana cara Anda belajar? Dengan rajin. Misalnya seperti itu ya. Saya membaca Al-Quran di rumah. Bagaimana cara Anda membaca Al-Quran? Dengan lancar. Nah, jadi fungsi dari the verb of manner itu menjelaskan bagaimana kejadian itu Terjadi. Contoh lain misalnya, saya berlari di depan rumah. Bagaimana cara Anda berlari? Dengan cepat atau dengan lambat. Nah, itulah fungsi dari the verb of Manner. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan. Tapi sebelum Pak Guru jelaskan, Anda paham tentang the verb of manner dulu ya? Sudah paham? Paham. Contoh, misal, saya menulis. Bagaimana cara Anda menulis? Dengan Cepat. Dengan lambat. Ya, saya makan. Bagaimana cara Anda makan? Dengan melahap misalnya, dengan cepat dan lain sebagainya. Dengan mengunyah. Biasa the verb of manner itu kalau dalam bahasa Indonesia diawali dengan kata dengan ya. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada kata li. Nanti Pak Guru jelaskan. Oke. The verb of manner itu dibuat dari kata sifat. Nah, ya. The verb of manner itu terbentuk dari kata sifat. Kebanyakan terbentuk dari kata sifat atau adjektif. Kebanyakan. Nah, ya. Nah, jadi cara Anda membuat the verb of manner, Anda cari dulu adjektifnya. Setelah Anda menemukan adjektif, contoh good. Good artinya apa? Baik, bagus. Coba dibaca. Good. Good. Careful. Careful. Jangan dibaca full ya. Careful. Careful. Slow. Slow. Soft. 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 Ya, gitu ya. Nah, ini semua adalah kata sifat atau adjektif. Contoh, ada kata good artinya bagus. Ada kata careful artinya hati-hati. Careful. Ada kata slow Pelan. artinya pelan. Ada kata soft artinya lembut. Lembut. Ya. Nah, kalau Anda mau membuatnya menjadi the verb of manner, nah, good ini khusus untuk good ada pengecualian, khusus untuk good saja. Sedangkan yang lain tidak. Good ini kalau Anda membuat dia jadi the verb of manner, dia akan berubah menjadi well. Coba dibaca. Good. Good. Well. Well. Kemudian careful. Careful. Berubah menjadi carefully. Carefully. Slow. Slow. Berubah menjadi slowly. Slowly. Soft. Soft. Berubah menjadi softly. Softly. Tinggal Anda tambahkan di akhirnya. Kalau kata sifat yang lain. Sedangkan kata good tidak ditambahkan di menjadi goodly, salah. Dia berubah menjadi artinya sama. Ini bagus, sedangkan ini dengan bagus. Cuma ditambahkan dengan saja.
Sedangkan yang lain cukup tambahkan kata li di Akhir. akhirnya. Nah, bagaimana aturannya? Di sini ada summarize, ringkasan ya. Summarize ini ringkasan. Pertanyaannya, apakah semuanya ditambahkan li, Pak Guru? Ya, ditambahkan li semua. Tetapi ada beberapa sedikit perbedaan atau perbedaan dari segi akhiran dari kata sifat tersebut. Nah, sekarang kita bahas di sini ada 3 problematika atau masalah di adverb of manner ini. Nah, perhatikan ya. Jika adjektif berakhiran dengan l, ya. Jika adjektif itu berakhiran l, maka kita menambahkan li. Ya. Kalau adjektif berakhiran l, baru ditambahkan li. Contoh, coba dibaca. Careful, Careful. carefully. Carefully. Kenapa dia tambahkan li? Karena Akhirannya l. Akhirannya Itu yang pertama. Yang kedua, jika kata sifat itu berakhiran y, tidak l, maka penambahannya bukan li saja, Tapi tetapi dia ditambahkan i juga. Dan y ini berubah menjadi i. Y-nya berubah, tetap ditambahkan i, cuma y-nya berubah menjadi i. Contoh, lucky, Lucky. luckily. Luckily. Nah, lucky itu artinya beruntung. Ya. Nah, kalau luckily dengan Beruntung. ya, itu maksudnya ya. Dengan Kenapa apa, dia Kang? berubah menjadi i di sini? Kenapa tidak y saja? Akhirannya Y. Itu ya. Ya, tinggal dilihat saja akhirannya. Oke, the last one yang terakhir. Jika adjektif tersebut berakhiran BLE, nah, balik boleh. Berakhiran ble, ya. Berakhiran ble, maka akhiran ble ini akan berubah menjadi ya, yang berubah cuma e-nya saja, berubah menjadi contoh. Dibaca ya. Responsible, Responsible. responsibly. Responsibly. Nah, responsible, Responsible. responsibly. Responsibly. Nah, responsible artinya bertanggung jawab. Sedangkan responsibly dengan bertanggung jawab. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Guru, di mana letak kita taruh adverb of manner di dalam sebuah kalimat? Apakah di awal, apakah di akhir, apakah di tengah? Ya, jadi ada aturannya, tidak sembarang. Kalau Anda salah menaruh, grammarnya juga akan salah. Artinya juga nanti akan Berbeda. salah. Salah. Berbeda ya. Itulah fungsi dari ilmu grammar, ya, tata bahasa. Anda tidak sembarang menaruh kata, ada aturannya. Nah, aturannya bagaimana? Aturannya yang pertama, ya. Tadi sebentar dulu. Jadi ada pengecualian ya. Yang ini kan ditambahkan e, y, li, y. Kalau god khusus untuk god ya. Khusus untuk kata god, jangan bilang god li. Salah. Dia berubah menjadi well. Yang pertama good bagus, kemudian well menjadi dengan bagus. Ya, jadi dia berubah bentuk, tidak ditambah. Khusus untuk yang kata good saja, ya, yang lain tidak. Nah, kemudian bagaimana posisinya? Beda betul baru oleh kalimat. Tempat Anda taruh bisa Anda taruh di awal kalimat. Contoh. Nah, ini kan kalimat ya. Coba dibaca. Dibaca dari sini dulu ya. He answers the question. Dia menjawab pertanyaan. Bagaimana cara dia menjawab pertanyaan? Jawabannya slowly. Dengan pelan-pelan. Di mana dia ditaruh? Di awal kalimat. Kalau Anda taruh di awal kalimat, wajib Anda
kalimatnya. Ingat ya, kalau Anda mau taruh di awal, kalau Anda ada koma, salah. Ya, harus pakai koma. Once again, repeat after me, ikuti Pak Guru slowly. Slowly. He answers He answered the question. the question. Dengan pelan-pelan, Dengan pelan-pelan, dia menjawab dia menjawab pertanyaan itu. pertanyaan itu. Kalau Anda mau taruh di awal boleh. Anda tidak mau taruh di awal, maunya taruh di akhir juga boleh. Ya, tapi ada aturannya. Ikuti Pak Guru ya. I drive I drive the car the car carefully. carefully. Saya mengendarai mobil mobil ini carefully dengan hati-hati. Kalau Anda taruh verb komponen di akhir kalimat, tidak perlu ditambahkan koma. Nah, ya, kalau di awal kalimat baru ditambahkan koma. Nah, kemudian the last one yang terakhir. Nah, yang ketiga bagian terakhir ya. Ya. Anda mau menaruhnya di tengah. Kalau kan tadi di awal sudah, di tengah sudah, di akhir sudah, sekarang di tengah. Jadi tidak sembarang di tengah ditaruh, ya, tidak sembarang di tengah. Mana posisinya di tengah? Setelah subjek. Tidak boleh ditaruh setelah predikat atau setelah objek. Nah, boleh objek, tapi tidak boleh setelah predikat. Jadi harus ditaruh setelah Subjek. Kalau Anda taruh di sini salah, ya, menurut hukum tata bahasa salah. Jadi harus ditaruh Di depan. setelah subjek. Kalau Anda mau taruh di tengah, misalnya di awal Anda tidak mau taruh, di akhir Anda tidak mau taruh, Anda bisa taruh di tengah, yakni setelah Subjek. Jadi Pak Guru, she quietly She quietly asked me. asked me. Sorry, she quietly She quietly asked me. asked me. Ask. Jangan bilang ask ya. Ask. She quietly asked me She quietly asked me to leave to leave the room. the room. Dia dengan diam-diam Dia dengan diam-diam meminta saya untuk meninggalkan ruangan ini. Nah, gitu ya. Jadi ditaruh di tengah setelah subjek. Nah, tetapi apabila ada setelah kata kerja ini ada preposisi. Tahu namanya preposisi? Kata depan. Contohnya on, in, at, toward, dan lain sebagainya. Misalnya, maka kalau Anda mau taruh di tengah ya, tetapi di tengah itu ada preposisinya, yang ini ya, ada preposisi. Maka Anda harus taruh verb komponen itu sebelum preposisi ini. Ingat ya, tidak boleh setelah preposisi ini. Contoh, the boy. The boy. Ya, anak-anak itu. Anak-anak itu Run run heavily, berlari dengan bahagia toward his mother, menuju ibu mereka. Di sini ada kata toward atau ada kata in, ada kata on. Tidak boleh Anda taruh setelah preposisi ini. Anda harus taruh sebelum preposisi ini. Nah, begitu aturannya ya. Ya paham? Nah, kalau Anda ikuti ini, Anda mau tes TOEFL untuk dapat beasiswa, Anda mau tes IELTS untuk dapat beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri, soalnya seperti ini ya. Ya,
aturannya, taruhnya di mana, di mana, di mana. Kalau Anda sudah bisa grammar, insya Allah Anda bisa lulus. Dapat sertifikat TOEFL maupun IELTS, Anda bisa pergi ke luar negeri ya untuk dapat beasiswa. Ingat, jika Anda ingin dapat beasiswa, syarat utama Anda dapat beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, Anda harus pintar bahasa Inggris. Terserah mau ambil jurusan apapun, syarat mutlak harus bisa bahasa Inggris. Tidak hanya bisa, Anda juga harus dapat sertifikatnya. Anda dengan cara ikut tes TOEFL atau tes IELTS namanya, bisa STKIP, UNRAM ada ya. Anda juga mau kerja di PLN misalnya, mau kerja di kantor pos, semuanya dicari tes TOEFL, tes IELTS. Itu persyaratan untuk dapat diterima kerja pada zaman sekarang ini. Tidak kayak dulu ya, jadi agak rumit ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Any question? No. Okay, if there is no question, the material of this subject I will send you by WA ya. Yeah. Yes, You can yes, read in WA and write down in your working paper. Ya, Anda bisa lihat di WA dan jangan lupa dicatat karena nanti kehapus hilang lagi. Oke ya? Oke, thank you very much for your nice attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.